Syekhuna 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 Kiai. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna fil jannati baba, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu. Yuqalu, yang dikatakan lahu kepada pintu itu ar-rayyan, pintu kesegaran. Yadkhulu, masuk, minhu dari pintu itu as-shaimun, orang-orang puasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu, tidak akan masuk, minhu dari pintu itu ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain orang-orang ahli puasa. Fa idza dakhalu, bila mereka telah masuk, ughliqa, maka pintu itu akan dikunci. Falam yadkhul, maka tidak akan masuk, minhu darinya, ahadun, seorang pun. Rawal Bukhari Muslim bin Huzaimah illa anhu qala fa idza dakhala, bila telah masuk, akhirhum, akhir orang yang puasa, ughliqa, maka pintu itu ditutup. Man dakhala, barang siapa yang masuk dari pintu itu, syariba, maka dia akan minum. Wa man syariba, barang siapa yang minum, lam yadhma, maka dia tidak akan haus abadan, selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi setiap amalan itu nanti orang itu akan masuk pintu surga dari amalan yang dia kerjakan dulu di dunia. Kalau dia ahli puasa, maka dia akan masuk dari pintu ar-rayyan namanya. Nah, kalau dia ahli puasa, juga ahli Quran, juga ahli jihad, juga ahli yang macam-macam, terus bagaimana? Ya, namanya surga itu pintunya banyak ya, dia masuk dari pintu Rayyan, terus nanti masuk lagi ke dalam lagi dari pintu yang lain, pindah lagi ke pintu yang lain, yang mungkin saja wallahu alam bagaimana nanti di sana. Yang jelas itu ketika kita sampai di sana, kita akan gembira dengan puasa kita. Sebagaimana kita di dunia susah sebab puasa, haus, lapar, lemas, ya, kita disusahkan dengan puasa di dunia, maka kita akan digembirakan sebab puasa nanti di surga. Allahumma amin. Kamu setiap amal kamu rasakan seperti itu. Apa saja kesusahan sebab taat kepada Allah, itu nanti akhirnya jadi kegembiraan sebab taat kepada Allah juga. Contohnya puasa. Di dunia pun kita sudah merasakan seperti itu. Susah payah, lapar, haus waktu siang, akhirnya waktu berbuka terasa nikmat. Dan ini tidak bisa, nikmatnya berbuka itu tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang puasa aja. Ada anak kecil, disuruh puasa sama ibunya, tapi dia ini nipu ibunya, masuk ke kolam minum 10 liter. Maka ketika berbuka puasa bareng-bareng sama ibunya, sama ayahnya, suruh minum dikit aja. Loh, kamu ke puasa kok nggak minum? Nggak enak, Bu. Suruh makan, nggak selera. Ternyata apa? Ternyata dia sudah minum 10 liter di kolam. Ya begitu itu. Itu nggak bisa diganti dengan apapun cara.
kenikmatan buka itu hanya dirasakan sama orang yang puasa. Sebagaimana kenikmatan ilmu hanya bisa dirasakan dengan orang yang sudah banyak bertungkus lumus karena ilmu. Pahami? Ngerti? Pengen enak karo ilmu, ora gelem susah karo ilmu ya ora jalan. Apa kan? Bertungkus lumus ngapalkan Quran sampai bibirnya mau cepot gitu. Akhirnya terus khatam Quran, nikmat itu. Yang kenikmatannya khatam Quran itu tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang yang telah jungkir balik tepos pantatnya gara-gara Quran. Orang tidur aja mau merasakan nikmatnya hafid Quran, yo nggak bisa. Betul nggak? Iya. Yang bisa merasakan nikmatnya dakwah itu juga orang yang sudah bertungkus lumus sebab dakwah. Capek-capek dakwah, lapar, haus, dimarahi orang gara-gara dakwah, terus dapat taskilan satu jamaah berol. Masya Allah, rasanya kayak nggak karu-karuan, nggak bisa dirasakan itu. Walaupun kamu sudah hafid Quran, tapi kalau nggak pernah susah payah karena dakwah juga nggak akan bisa merasakan dakwah. Bahkan kamu akan merasa terganggu sebab dakwah itu. Walaupun tinggalnya di Terangkil di markas, tapi nggak pernah susah payah karena dakwah. Justru kalau ada dakwah malah nggak bisa menikmati kayak anak kecil yang minum 10 liter tadi itu. Nah, fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran ini. Kamu kalau melihat orang-orang pada memakmurkan masjid itu seneng apa enggak? Semua bilang gitu, tapi senengnya tidak kayak orang yang bertungkus lumus untuk masjid. Hari-hari jauh lah, hari-hari mikirkan masjid, malam hari nangis untuk masjid. Datang ke rumah-rumah ngajak orang ke masjid, maka melihat orang berjamaah di masjid mak celes. Hatinya sejuk, nikmat. Kamu seneng lihat santri-santri tertib, soleh-soleh, ya? Wajahnya bersih-bersih, nggak ada yang nakal, ya. Qurannya lancar, ngajinya lancar, seneng nggak lihat gitu? Nah, tapi senangnya cuma di bibir aja. Tapi orang yang bertungkus lumus mikir santri itu Masya Allah, kalau melihat santri tertib itu senang gitu. Begitu juga kalau melihat santri nggak tertib itu langsung sedih ya. Langsung sedih, kayak diiris-iris hatinya itu. Lihat santri waktu ngaji kok terus tidur, ngontak ngantuk itu sedih gitu. Tapi yang bisa sedih itu hanya orang yang bersusah payah memikirkan santri. Kalau kamu nggak mikirkan santri, ada temannya tidur malah ditertawain. Tidur aja, ditertawain, nggak ada sedihnya sama sekali. Bahkan kadang-kadang malah gembira, wah ada teman tidur nih. Akhirnya satu kelas tidur semua. Nah ini karena kamu nggak pernah mikir itu jadinya kayak begitu. Maka sibukkan diri kamu dalam usaha kebaikan, maka nanti kamu akan merasakan kelezatan kebaikan itu, dan kamu akan merasakan bagaimana sedihnya hati melihat kejahatan. Kalau orang itu sibuk dalam kebaikan, usaha kebaikan. Orang yang nggak mikirkan bagaimana wanita-wanita menutup aurat, melihat wanita nggak nutup aurat biasa aja.
Bahkan kadang malah ikut-ikut nonton. Ada wanita nggak nutup aurat. Tapi kalau orang tuh terus mikir bagaimana jamaah masturat, bagaimana wanita menutup aurat seperti zaman Nabi. Maka kalau melihat wanita nutup aurat tuh hatinya celes. Kalau melihat orang nggak nutup aurat, hatinya panas. Ya Allah. Ini penting ini.